Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Roslina dengan NPM 2478265 dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet, jurusan Teknologi Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan di mata kuliah analisis. Jadi di sini tuh kita akan menganalisis sebuah data yang bernama World Energy Consumption. Oke. Jadi pertama-tama di sini tuh kan ada tahap persiapan dan pemahaman data. Jadi kita akan mengimpor beberapa library penting seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, ada Seaborn juga. Nah, lalu agar grafiknya itu langsung tampil di notebooknya, kita tuh menggunakan Matplotlib inline. Nah, lalu di sini juga saya mengupload file CSV-nya ke Google Colab-nya. Jadi dari penyimpanan saya upload ke Google Colab-nya dengan perintah from Google Colab import file. Nah, di sini kita akan memasukkan file yang akan kita gunakan nantinya. Nah, lalu langkah berikutnya di sini saya membaca datasetnya dulu. Jadi di sini saya tuh di sini konsepnya dia tuh memulai membaca isi dari datasetnya dan melihat 5 dataset, berarti di sini tuh dia akan menampilkan 5 datasetnya. Ini adalah informasi umum tentang datasetnya, ukuran datasetnya, nama kolomnya, dan ini akan melihat ringkasan statistik awal. Nah, untuk 5 data teratasnya itu adalah ini. Jadi kita tuh di sini tuh memastikan bahwa file CSV kita tuh sudah terbaca. Nah, ini adalah info datanya. Jadi dia itu terdapat baris 22.012 baris dan kolomnya ada 129. Dan kolomnya itu ada country, years, ISO code, population, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah deskripsi singkatnya. Ini adalah sedikit deskripsi singkat dari CSV tadi. Nah, jadi kita sudah selesai di tahapan pertama. Kita akan lanjut ke tahapan pembersihan data. Nah, jadi langkah pertama tuh kita tuh bakal cek duplikatnya dulu nih, menggunakan dev duplikat. Nah, jadi di sini akan melihat jumlah duplikatnya ada berapa banyak. Nah, jika ada duplikat itu bakal dihapus dengan dev drop duplikat. Nah, namun kita akan lihat coba hasilnya di akhir nanti. Nah, ini adalah penanganan missing value atau nilai kosong. Nah, di sini kita menggunakan dev isna ya. Ini kalau ada kolom dengan nilai kosong, ini dapat mengisi kolom numerik dengan rata-rata atau mean, dan kolom kategorikal dengan modus agar dataset tidak kehilangan informasinya. Nah, nih. Jadi ini adalah kode-kode yang digunakan untuk mengisi missing value-nya. Dan di sini juga ada deteksi outlier-nya. Di sini tuh kita menggunakan IQR, yaitu interquartile range. Jadi
caranya jadi kita tuh bakal menghitung Q1, Q2, dan QR-nya untuk setiap kolom numeriknya. Lalu tuh bakal ditentuin batas bawah dan batas atasnya. Kalau ada nilai di luar batas itu bisa dianggap sebagai outlier. Nah, jadi hasilnya pembersihan data, jadi jumlah data duplikat itu adalah 0, tidak ada data duplikat. Jadi hasilnya adalah bersih. Nah, dan untuk missing value-nya, jadi missing value itu hasil semua nilainya kosong dan sudah ditangani dengan baik. Jadi untuk missing value-nya sudah aman. Dan untuk outlier-nya ini tuh menampilkan jumlah outlier per kolom agar kita tuh tahu seberapa banyak data ekstrim yang ada, dan outlier-nya sudah ditangani ya. Nah, dan tadi kan kalau sudah semua maka dataset itu akan disimpan sebagai Word Energy Clean. Nah, dan dataset sudah disimpan di Google Colab-nya. Dan outputnya adalah ini, dataset hasil pembersihan telah disimpan sebagai Word Energy Clean CSV. Kita akan lanjut ke statis deskriptif atau langkah ketiga. Jadi di sini kita akan menampilkan statis deskriptif. Jadi di sini saya menggunakan display descript itu untuk menampilkan deskriptifnya. Lalu di sini kita akan nilai rata-rata per kolomnya. Ini sebagai tambahan saja, nilai rata-rata per kolom numeriknya, lalu nilai median per kolomnya. Tapi sebenarnya di hasil sini tuh sudah lengkap ya. Di sini kita bisa melihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviation di tiap kolomnya. Jadi di sini tuh ada mean, habis itu ada minimalnya, habis itu ada persenannya, maksimalnya. Jadi di sini sudah lengkap. Nah, lalu untuk di sini juga kan tadi menambahkan nilai rata-rata per kolomnya kan. Jadi untuk secara terpisah. Nah, jadi bagian ini tuh kayak agar dia tuh memahami kecenderungan pusat data. Jadi kayak misalnya apakah data itu simetris atau condong ke salah satu sisi gitu. Jadi ini hanya untuk memisahkan saja, untuk melihat memahami lah, membantu memahami. Lalu untuk selanjutnya ini di langkah keempat ada analisis hubungan antar variabel korelasi. Di sini saya mengimport ulang kembali ya, import pandas, matplotlib, lalu seaborn dan NumPy. Nah, jadi kan tadi kan kita kan sudah menggunakan dataset yang bersih kan, jadi kita di sini membaca lagi dataset yang bersih yang sudah dibersihkan sebelumnya. Lalu kita akan cek kolom yang tersedia. Nah, kita tuh akan pilih kolom numerik yang utama untuk dianalisis korelasinya. Dan ini tuh adalah kolom-kolom numerik utama untuk dianalisis. Lalu kita akan ambil kolom yang benar-benar ada di datasetnya. Setelah itu menghitung matriks kolerasinya. Nah, di sini juga akan menampilkan heat map kolerasi antara variabel. Oke. Nah, di sini adalah daftar kolom dalam datasetnya. Nah, jadi kita tuh kan menampilkan kolom yang penting untuk dianalisis. Dan ini ada country, years, ISO kode, population, GDP, ada banyak lagi nih ya. Tuh. Lumayan banyak ini. Aduh, hilang. Nah, ini untuk matriks kolerasinya sendiri. Kita kan tadi tuh melihat nih di mana nilai mendekati 1 itu artinya hubungan positif atau kuat. Nah, ketika 1 naik, yang lain juga itu akan naik. Nah, ketika nilai mendekati -1 itu artinya hubungan negatif itu kuat. Ketika 1 naik, yang lainnya turun. Nah, ketika nilai mendekati 0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Jadi kayak dapat kita lihat nih untuk
uh, years dan primary energy consumption-nya. Oke, untuk apa namanya visualisasinya sendiri, saya juga membuat heat map itu untuk menggunakan kode SNS heat map tadi di atas ini. Nah ini untuk menampilkan heat mapnya. Nah visual ini tuh menunjukkan di mana warna merah ini itu untuk kolerasi positif tinggi. Lalu yang birunya itu tuh untuk eh, negatif, tapi dia semakin tebal warnanya maka akan semakin kuat hubungannya. Jadi kayak ini nih ada yang biru tua, ini ada yang biru muda. Jadi semakin biru semakin tebal warnanya maka itu akan semakin kuat hubungannya. Oh. Nah, di sini juga di terakhir nih saya juga nih mencari kolerasi paling kuat ya kan. Eh, jadi dan filter nilai di atas itu adalah 0,6. Dari hasilnya itu terlihat bahwa beberapa jenis energi seperti oil consumption dan gas production itu punya kolerasi tinggi, artinya negara banyak menggunakan minyak, umumnya juga tinggi konsumsi gasnya. Jadi di sini tuh bisa lihat jumlah penggunaannya. Oke, kita lanjut ke tahap 5 yaitu visualisasi dan interpretasinya. Nah, di sini kita tuh akan pilih beberapa variabel numerik penting, lalu akan menampilkan histogramnya agar bisa terlihat rapi. Kita juga memberi jarak antara visualisasinya. Kita juga membuat box plot, terus kita membuat scatter plot. Nah, kita lihat hasilnya ya. Dari tahap ini kan tadi kan kita kan di sini nih kita tuh saya tuh menggunakan kode untuk Instagramnya clean dev new ini untuk melihat distribusi pada variabel numerik seperti populasinya, GDP, years, itu mungkin dan lain-lainnya. Nah, histogram itu membantu memahami sebaran data. Jadi apakah normal atau miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, dapat dilihat di year sendiri dia tuh lebih miring ke kiri ya. Iya, lebih miring ke kiri ya. Sedangkan kalau yang populasi ini lebih miring ke kanan. Uh, ya, nah dan ini hasilnya. Tapi yang lebih kelihatan banget tuh di years. Nah, dari hasil yang terlihat tuh bahwa variabel years itu menunjukkan data lebih banyak di periode modern atau sekitar tahun 2000-an ke atas. Nah, untuk population itu dan GDP itu kelihatan lebih condong ke kanan. Artinya sebagian kecil negara tuh mendominasi populasi dan ekonomi dunia. Lalu untuk distribusi energi terbarukan itu masih rendah atau menandakan adopsi belum merata. Nah, dari hasil visualisasi histogramnya. Selanjutnya ini adalah box plotnya. Nah, jadi box plot ini tuh untuk melihat sebaran data dan deteksi outliernya. Jadi dari hasil visual ini terlihat bahwa GDP dan population itu memiliki banyak outlier, menandakan ketimpangan besar antara negaranya.
beberapa variabel energi seperti energi terbarukan dan solar energi masih punya nilai kecil dibanding fosil sendiri. Nah, jadi beberapa variabel energi. Oh ya, lalu untuk box plot ini juga tuh menegaskan bahwa data energi global itu punya perbedaan besar antara negara. Jadi ada yang sangat tinggi dan ada juga yang hampir nol jadinya. Tapi yang paling kelihatan sekali itu di GDP-nya ya di sini. Memiliki lumayan banyak outliernya. Nah, untuk scatter plotnya sendiri, uh, di sini tuh grafik itu menggambarkan hubungan antara uh, konsumsi energi fosil dan energi terbarukan per kapitanya. Jadi dari pola titik-titiknya itu kayak maaf, itu terlihat tren negatif. Artinya negara dengan konsumsi fosil tinggi cenderung tuh memiliki konsumsi energi terbarukan yang lebih rendah. Jadi kesimpulannya uh, dari ini transisi energi dunia itu masih belum merata. Kayak maaf, negara-negara besar masih bergantung pada energi fosil, sementara energi terbarukan itu baru mulai meningkat di beberapa wilayah saja. Nah, di sini saya juga menambahkan sedikit penjelasan. Jadi kayak di histogram ini kan distribusi year itu menunjukkan data paling banyak di era modern 2000-an. Lalu sebagian besar variabel seperti population dan GDP itu sangat miring ke kanan, artinya sebagian kecil negara mendominasi konsumsi energi dan ekonomi global. Nah, kalau untuk box plotnya sendiri, tadi itu terlihat banyak outlier di GDP dan populasinya, di mana itu menandakan ketimpangan besar antar negara. Dan variabel energi terbarukan itu masih memiliki rentan kecil dan kontribusi juga masih rendah. Untuk scatter plotnya sendiri itu polanya sih cenderung negatif. Jadi ketika konsumsi energi fosil tinggi, energi terbarukan itu cenderung rendah dan ini tuh menunjukkan transisi energi global masih terbatas dan energi fosil itu tetap lebih dominan karena di beberapa negara, apalagi negara besar, mereka tuh kayak lebih banyak menggunakan energi fosil. Oke, jadi secara keseluruhan kita sudah melakukan semuanya ya, mulai dari persiapan data, uh, mulai dari persiapan data dan pemahaman datanya, kita sudah melakukan persiapan dan pemahaman terhadap data-data yang akan kita analisis. Lalu sebelum lanjut ke tahap-tahap berikutnya, kita melakukan pembersihan data dulu. Jadi di sini memastikan tidak ada lagi duplikat, lalu tidak ada lagi missing value, dan tidak ada lagi outlier. Dan data itu sudah benar-benar bersih dan bisa kita analisis ke berikut-berikutnya. Dan setelah itu data deskripsi. Jadi kita sudah menampilkan beberapa datanya dan di sini kita juga sudah menganalisis hubungan antar variabel dan korelasinya. Dan di sini juga sudah ada heat map-nya sebagai visualisasi. Di sini tuh dapat terlihat ya, di sini tuh kayak warna merah itu rentan lumayan ke bawah seperti tangga. Lalu di sini adalah visualisasi dan interpretasinya. Jadi semua langkah sudah kita lakukan dan semua hasilnya juga outputnya juga sudah dijelaskan sedikit-sedikit tadi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.